اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai guru kita yang Muhammad Khalidi bersama keluarga. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah agar diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan rezeki, dipanjangkan umur sehingga bisa selalu mempunyai kalbu untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya para rekan khalifah dan para sahabat salihah yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan kaki dilangkahkan, dengan tangan diayunkan seperti biasa kita lakukan pada sholat itu ke surau Ribuwo untuk melaksanakan kegiatan rutin itu, melaksanakan tawajud relatif untuk bisa qalbu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, semua ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balas dan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disampaikan ke keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang menghidupkan sunnah beliau dan memperjuangkan risalah yang beliau bawa, serta mengikuti beliau dalam melakukan kebaikan hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Mudah-mudahan shalawat yang kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di akhirat kita termasuk terdaftar sebagai umat beliau yang berhak untuk diberikan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tadi yang telah dimulai di guru itu, beliau Muhammad Khalidi terkait dengan tafsir Ramadan, dan insyaallah kita akan coba nanti secara umum sampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan Ramadan, nah, ada beberapa versi Bapak dan Ibu. Ada versi yang duluan, ada yang 2 hari sebelum pemerintah lah duluan Ramadannya. Nah, itu tadi yang sampaikan Buya di bagian bawah itu lah Fairah, rasanya lah sampai internasional lah ya. Lah sampai ke luar negeri di mahasiswa yang ada di Mesir itu ketika disambut apa itu kajian tasawuf itu yang terkenal itu yang di bawah itu. Nah, kenapa mereka duluan dengan pemerintah? Kenapa mereka? Sementara orang di mana-mana biasanya mah para ulama tasawuf itu, tarekat itu tidak pernah membuat membuat fikih yang baru, gitu. Tetap mengumpang daripada ya Umar. Di Mesir itu sama, tidak ada bedanya. Tapi di Palu justru berbeda sudah. Di Riau pun nanti itu. Kan Riau itu Kabupaten Rokan Hulu itu kan terkenal dengan Kabupaten Seribu Sulu. Jadi di mana-mana suraunya masih itu Sulu ada masih. Cuma tetap ketika satu Ramadan tetap sama dengan pemerintah. Nah, cuma sayang di situ. Justru yang terkenal itu yang berbeda 2 hari. Ada yang sama. Nah, tapi kalau yang irian Satariyah di Pariaman itu justru molornya 2 hari. Biasanya 2 hari kalau mulai puasa, mereka masih tuangkunya masih mencari bulan hilal itu. Kalau ada tuangkunya mencari hilal, baru mereka puasa. Biasanya memang ada 2 hari, bahkan ada yang 3 hari setelah itu puasa, baru mereka puasa. Nah, seperti yang tadi guru kita sampaikan, itu satunya adalah terkait dengan furu. Yang wajibnya adalah 1 Ramadan. Apakah 1 Ramadannya tepatnya pada 2 hari sebelum pemerintah, itu persoalan lain. Atau 1 Ramadannya 2 hari setelah pemerintah, persoalan lain. Yang pasti 1 Ramadan. Nah, itu yang penting. Persoalan kilonya, nah itu ikhtilaf di situ.
Khilafiyahnya di situ. Nah, maka terkait dengan Muhammadiyah dan NU sebagai contoh atau pemerintah sebagai contoh, ya kan sama-sama satu Ramadan. Bedanya pemerintah satu Ramadannya mungkin di hari Rabu, dan sementara Muhammadiyah menetapkan satu Ramadan di hari Selasa. Kan sama-sama satu Ramadan. Nah, dua-duanya itu metode yang digunakan dalam agama, ada persoalan yang lain. Selama metodenya ada, hadisnya ada persoalan. Nah, itu yang perlu diingatkan, dan sampai nanti di tengah-tengah masyarakat itu menjadi, apalagi kita nanti menjadi puncak dulu kan. Fatimah yang sah Ustaz, puasanya di hari Senin atau puasa hari Selasa, kan gitu kan? Dua-duanya sah, yang tidak sah itu tidak puasa sih. Oh, ya kan? Puasanya tahunya ini lagi satu apa namanya? Satu Syawal sih tahu deh kan? Kelas satu Rayu Jawa kan? Satu Ramadan nggak jalan itu, itu baru persoalan itu Pak ya. Jadi mau ingatkan terkait dengan penetapan satu Syawal itu adalah furud ya. Tapi satu Syawalnya itu wajib. Nah, itu yang usul itu wajib ada satu Ramadannya. Tapi penetapannya menjadi furud. Kemudian itu dirahmati Allah SWT. Itu pertama. Maka tadi walaupun kita agak berbeda dengan, tapi kayaknya di tahun itu yakin pada rasanya memang agak sama kan. Kemungkinan besar itu sama. Mencari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Agama Profesor Dr. Nasir Umar itu, memang beliau memang apa namanya, dan banyak para ahli menyampaikan kemungkinannya sama. Jadi mudah-mudahan insya Allah sama. Kalaupun tidak di satu Syawal, di satu Ramadan sama, tapi minimal di satu Syawalnya akan sama insya Allah. Baik, itu satu terkait dengan Ramadan. Maka tidak ada persoalan kapanpun, yang pasti satu Ramadannya ada. Di Muhammadiyah pun ada Ibu, itu pun debatnya cukup panjang kalau mau cerita masalah itu. Buya GG pun kan ketua MUI dan orang Muhammadiyah mengklaim beliau orang Muhammadiyah. Tapi ketika penetapan hisab oleh Muhammadiyah, mereka tidak setuju, beliau tidak setuju. Jadi memang sunnahnya bukan hisabnya, yang sunnah itu ruqyahnya itu yang sunnah. Jadi yang ibadah itu mencalik bulannya itu yang sunnah. Jadi bukan hisabnya, tapi mencalik bulannya itu yang menjadi ibadah. Jadi ketika orang menetapkan satu Ramadan tidak mencalik bulan, kata beliau hilang sunnahnya. Karena sunnahnya itu adalah ru'yatul hilal, mencalik bulan itu disunnahkan. Maka beliau tetap berpegang untuk satu Ramadan dengan ru'yatul hilal. Dan beliau tidak sepakat, sejauh ini juga tidak sepakat beliau dengan hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk menetapkan. Nah, beliau memang ketika ditanya, berarti Buya ada Muhammadiyah itu dong, kamu Muhammadiyahnya Dahlaniyah katanya. Jadi kalau dulu ini Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah Dahlaniyah. Jadi merujuk ya kepada pendiri Muhammadiyah di mana? Karena Dahlan, Syekh Muhammad Dahlan, iya Muhammadiyah itu bahkan dulu pakai kunut. Jadi dicari Ahmad Darwis itu di awal pakai kunut, pakai tasbih, dikira sama-sama. Tapi lama-lama ditarjih oleh orang berikutnya, itu semua dibuang. Sehingga Muhammadiyah terkesan tidak ada lagi berkunut, tidak ada zikir sama-sama. Tapi di awal-awal beliau berkunut, ada persoalan. Nah, tapi ditarjih oleh kawan-kawan. Nah, tadi aku diskusi dengan kawan-kawan Muhammadiyah aja, ya betul itu. Jadi memang merasa bahwa Muhammadiyah itu memang lebih hebat daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kan memang ulama tarjih, ijtihad mujtahid tarjih, tapi hanya fi mazhabi, dalam mazhab Imam Syafi'i saja. Sementara Muhammadiyah hampir mazhab pun sadunya, tarjih saja jadi kan. Jadi ketika kawan aku tadi Imam Muhammadiyah itu lebih santiang ya daripada Imam Nawawi gitu kan. Imam Nawawi diakui hanya mujtahid tarjih pada mazhab Syafi'i saja. Sementara Muhammadiyah mentarjih sampai mazhab dikumpulkan saja ditarjih. Wah, kan lebih makamnya lebih tinggi daripada. Tapi Allah ma'ala. Tapi secara kasat mata penting. Nah, itu terkait dengan satu Ramadan. Jadi aman insyaallah.